Dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk. Ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bang Ajis? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Keren banget nih masjidnya Pak Ustadz. Ya. Namanya apa nih Pak Ustadz? Masjid Hadjah Sitimang. Masya Allah. Ini yang dibangun untuk ibunda. Dedikasikan untuk ibu saya. Ya. Pak Ustadz gimana nih pakaian saya hari ini? Wah, ini yang dari tadi saya lihat mau saingin saya. Ini hebat matching. Ya. Bagus, khas Indonesia. Betul, karena ini dari sarung gajah duduk. Sarung legenda Nusantara. Ini gajah duduk juga? Betul, satu set sampai songkok Pak Ustadz. Saya baru tahu, selama ini di benak saya gajah duduk itu khas untuk sarung. Oh, ternyata juga sudah ada baju dan kopiahnya. Betul. Nah, ini sarung gajah duduk Pak Ustadz, sarung legenda Nusantara. Karena bahan-bahan coraknya itu diambil dari Nusantara yang ada di Indonesia. Original. Semua ada produk dalam negeri. Betul, coraknya Pak Ustadz. Bahannya Masya juga Allah. ada. Ini yang khas Indonesia. Betul sekali. Sarung Masya Allah, cantik. Ya. Saya juga bawa buat Pak Ustadz. Oh, ini untuk saya? Betul. Harap diingat Pak Ustadz, biar nggak salah, yang logonya monokrom dan ada huruf Arabnya. Ini? Betul, ini dia. Masya Allah. Bagus. Jadi ini perlu diketahui, kalau memberi hadiah kepada seseorang, buatlah hadiah itu yang selalu bermanfaat. Betul. Nah, ini cocok karena saya selalu dakwah pakai sarung. Cocok. Sholat pakai sarung. Cocok. Jangan kasih saya dasi karena saya tidak akan pakai. Sarung gajah duduk. Siap. Oke. Terima kasih Bang Ajis. Kita masuk ke dalam. Siap, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Saya selalu senang kalau Ramadan. Sebab Ramadan itu bulan penuh ampunan, dilipat gandakan segala kebaikan. Menu makanan Mama Nyece juga di rumah beda. Berarti sudah disiapkan 30 menu berbuka puasa. Masya Allah. Ibu-ibu juga saya tahu semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Ya kan? Ya. Serius ini Bu, sehat? Semangat? Alhamdulillah. Kalau ada yang tidak semangat, pura-pura saja bahagia. Oke? Ya Bu? Apa nih tema kita Bang Ajis? Sebelum kita masuk tema, saya juga mau ngasih tahu lagi tidak bosan-bosan kepada penonton yang ada di rumah. Kalau sekarang kami masih berada di Masjid Hadjah Sitimang yang ada di Makassar. Alhamdulillah. Ini masjidnya ya Ibu. Ini mohon maaf saya bukannya mau ria atau takabur. Mohon maaf sebelumnya. Tapi waktu saya pernah umroh saya ke Masjid Kuba. Ini dari luar mirip banget Masjid Kuba. Dari luar. Ya Bu ya? Betul kan? Ya. Emang dahsyat sekali nih Ustadz Dasat ya. Jadi Mas Ajis, ini masjid namanya ibu saya. Ya. Hadjah Sitimang. Alhamdulillah sebelumnya saya juga bangun untuk bapak saya. Tapi di kampung. Namanya Masjid Bani Abdul Latif. Saya berdoa orang-orang yang datang berjamaah di sini
Allah berikan keturunan yang bisa mempersembahkan masjid untuk ibu bapaknya. Maka penting sholat berjamaah. Ibu datang di sini sholat jamaah, ya. Jauh Ustadz, makin jauh makin banyak pahalanya. Kalau tidak bisa tiap hari, sekali sebulan. Kalau datang berjamaah di sini, di samping banyak pahalanya, bisa juga selfie-selfie Dasat Latif. Karena ada Ustadz Dasat Latif tuh ada terus di sini. Ya, 24 jam. Saya kalau enggak pergi konser, Ya. saya di sini Bu, 24 jam hampir di sini ya. Karena saya mau 24 jam tapi kan ada mamaku, mama nyecek di rumah. Nah bilang, kenapa Ustaz selalu keluar, tidak jarang di rumah. Saya tidak marah, saya cuma balas dengan lagu. Tiap hari engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Lalu Mama Cecek kalau saya menyanyi begitu, nah balas juga. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Coba Bede kalau marah Somita langsung kita menyanyi juga. Dia ketawa Ibu. Marah langsung kau peluk. Insaflah. Oke Mas Haji, Bang Haji, siapa kita mau bahas hari Sebentar ini? Pak Ustaz, tadi saya pikir setelah Pak Ustaz nyanyi, istri balas nyanyi, Ece datang ngomong, aku mau susu. Beliin susu gitu mungkin gitu. Ya. Pak Ustaz tadi kan ngomong-ngomong soal sholat jamaah. Ya. Saya mau cek dulu nih kepada para sahabat Dasat yang ada di sini. Ibu-ibu, kalau sholat itu biasanya sendiri atau jamaah sama orang di rumah? Sendiri apa jamaah? Kalau ngajinya sendiri apa berjamaah? Kalau berjamaah di sini biar bisa selfie sama Pak Ustaz ya. Ya. Ada fotonya gede banget tadi di depan tuh. Nah Pak Ustaz nih ngomong-ngomong soal berjamaah ataupun beribadah sendiri-sendiri Pak Ustaz ya. Kalau sholat fardu itu kan ada yang di rumah, ada juga yang di masjid. Itu semestinya bagaimana Pak Ustaz kira-kira? Apakah lebih baik ya udah nggak apa-apa sendiri atau berjamaah dulu atau bagaimana? Silakan Pak Ustadz dijelaskan. Nah, Ibu berjamaah itu bukan wajib, tapi anjuran yang prioritas. Wajibnya bagi orang yang bertetangga dengan masjid dan dia mampu. Ya, kalau dia tetangga masjid dan dia mampu, dia harus ke masjid. Tapi kalau tidak ke masjid, bukan dosanya seperti dosa melakukan zina. Dia berupa anjuran untuk segera ke masjid. Nah, karena dia anjuran tentu ada keutamaan-keutamaannya. Apa keutamaan berjamaah di masjid? Ada di antaranya mendapat perlindungan di padang mahsyar kelak. Bang Aziz kan mungkin pernah dengar informasi dalam hadis. Ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Pada saat itu kata Nabi, matahari seolah-olah panasnya tinggal 1 jengkal dari kepala. Pada saat itu wajah-wajah manusia berubah menjadi sesuai amalnya. Nah Allah sediakan ruang khusus. Bang Aziz pernah ke bandara. Ya. Itu kan ada tempat umum, ya. Ada VIP. Nah, di ruang umum itu semua bisa masuk di situ yang ada tiketnya. Masuk. Tapi ruang VIP ya. Itu ruang khusus. Dilayani khusus, makan sepuasnya, pelayanannya sopan, ya. Istimewalah di dalam. Nah, apakah semua boleh masuk di dalam VIP? Tidak, ada syaratnya. Salah satu di antaranya business class. Tiketnya spesial. Nah, di akhirat juga ada kelas umum, ada VVIP. Ya. VVIP itu yang ditunjukkan 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. Salah satu di antaranya kata Nabi, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid.
Satu, dia tidak tenang perasaannya kalau masjid tidak makmur. Dia tidak tenang hatinya kalau masjid tidak terurus dengan baik. Itu termasuk menggantungkan hatinya di masjid. Dia senang membangun masjid, itu namanya menggantungkan hatinya di masjid. Kalau tidak bisa bantu, tidak bisa membersihkan masjid, tidak bisa bangun masjid, maka dia gantungkan hatinya di masjid dengan cara apa? Dia datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah, masjid semua ramai, Bang Ajis. Alhamdulillah, ramai, penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Di luar semua. Nah, kenapa orang malas berjamaah ke masjid, Ibu? Satu, Bang Ajis, sebabnya karena dia tidak tahu pahalanya. Pahala berjamaah itu banyak sekali. Satu, kalau dia wudhu dulu, lalu dia ke masjid, melangkah kaki kanan, catat 1 pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumahnya 200 meter dari masjid, PP berapa Ibu? 400. Berapa langkah kaki itu Bang Ajis? Apalagi kalau dia jalan begini. Itu banyak betul. Apalagi Bu, keutamaan berjamaah, seluruh materi yang dia lewati jadi saksi. Tembok, tegel, aspal, pagar, tumbuhan. Dia akan berkata, ya Allah jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia rajin berjamaah ke masjid. Itulah sebabnya kalau kita masuk di masjid Bu, setiap 2 rakaat sunnah pindah gitu. Pindah, sudah selesai 2 rakaat, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Ya? Itulah juga sebabnya Nabi menganjurkan kalau kau pergi masjid, usahakan jalanmu pergi beda, pulangnya juga beda. Kenapa? Karena makin banyak itu kita lewati dan berganti-ganti, makin banyak saksi. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Keutamaan berjamaah lagi ke masjid adalah, ya Bu, dilipat gandakan kebaikannya. 27 kali lipat. Ini yang paling populer. Artinya apa Bang Ajis? 27 kali lipat itu artinya 1 kali sholat berjamaah di masjid, 27 kali di rumah baru sama. Keutamaannya berjamaah di masjid. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, yaitu bisa lebih khusyuk. Coba kalau kita di rumah Ibu, kan bingung kita. Sudah main tahiyat belum pi? Sudah ini apa belum? Ya Bu toh? Apalagi kalau kita Bang Ajis sebagai suami, sholat lalu HP di samping bunyi dan lupa pasang password. Ada istri di samping, pasti tidak khusus sudah. Aduh, Bapak sudah lagi nih Allah. Tiba-tiba istri saya dia bilang, "Dah, saya tidak angkat itu." Nah, barulah saya tenang sholat. Ya, lebih khusyuk kita. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasat, langsung saja kita lanjutkan tadi penjelasan dari Pak Ustadz yang sempat terpotong. Silakan Pak Ustadz dilanjut. Tadi sudah beberapa. Berikutnya lagi, kalau berjamaah di masjid, insya Allah silaturahim. Ya toh? Ada kita musuh gara-gara apa? Pilcaleg kemarin. Ya kan? Musuhan bertetangga. Kita mau datang di rumahnya malu. Ya kan? Bagaimana caranya? Datang ke masjid. Kalau dia berdiri di sini Bu, Ibu duduk berdiri juga di sampingnya. Allah. Tapi tunggu dia selesai takbir. Karena kalau dia belum takbir dia nanti pindah. Ya, kalau sudah takbir Allahu Akbar baru Ibu masuk. Allahu Akbar.
Sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu tunggu, jangan juga ibu ke kanan. Tunggu dia Assalamualaikum, baru Assalamualaikum. Enggak mungkin dia dorong, apa kau? Enggak mungkin toh, bersilaturahmi. Nah, sudah itu jabat tangannya. Saya hilap kemarin Ibu. Selamat atas menang calegnya. Saya kalah. Tapi inilah ruginya saya sudah kalah. Memutuskan silaturahmi lagi. Maafkan saya. Kata ibu, ya saya maafkan. Tapi jangan lagi kau lupa lewat rumahku. Itu bukan maafkan namanya. Ya, apalagi keutamaan berjamaah ibu di masjid. Keutamaan berikutnya bisa dapat ilmu. Iya toh? Kalau di rumah susah dapat ceramah. Mau banyak di YouTube. Sudah tek. Kenapa tidak putar? Tidak ada kuotamu. Ya toh, di masjid alhamdulillah silaturahmi dapat lagi ilmu. Ya. Dan yang paling penting orang yang rajin berjamaah di masjid insya Allah peluangnya mati dalam kebaikan sangat besar. Maka kenapa kita bahas ini? Mudah-mudahan Ramadan kita jadikan bulan pelatihan rajin ke masjid. Kalau sampai ke masjid supaya dapat pahala ganda ibu dengar ceramah jangan mencela. Menunggu penceramah ibu ngaji. Buka Quran, ngaji. Kalau ibu pegang HP setan masuk. WhatsApp balas. Akhirnya ceramah lewat tidak ada kita dapat. Biasa juga ada ibu dengar ceramah, pegang Quran tapi hatinya menggosip. Itu lagi dibahas. Ya toh? Sudahlah saya tahu semua ibu panggosip. Ya, ibu-ibu itu Bang Ajis kan dia tidak gosip tapi boleh masuk masjid orang dia lihat-lihati. Dia tidak gosip tapi mukanya dong. Lewat lagi yang dua, orang kedua. Apa? Ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan acara-acara seperti ini ibu bisa lepas dari penyakit-penyakit seperti itu. Berjamaah itu saya selalu istilahkan ngecas ya. Seharian kita kerja minimal lah bu maghrib ya. Maghrib ibu datang ke masjid ya. Apalagi kalau pegang suaminya sama suami ke masjid, masya Allah. Sama itu namanya. Di dunia dia bahagia, di akhirat juga bahagia ya. Di dunia setia suaminya, di akhirat nanti suaminya masuk surga dapat 7 bidadari. Mau ibu? Coba lihat. Coba lihat ini ibu ini di surga aja dia pikir masih mau cemburu. Sampai Bang Haji Saden tanya saya, Ustaz, betulkah itu nanti satu laki-laki 7 bidadari? Saya bilang betul ibu, begitu yang saya pelajari. Boleh saya berdoa Ustaz? Boleh dong. Apa doanya? Ya Allah, janganlah kau berikan suamiku bidadari. Cukuplah saya bidadarinya dunia sampai akhirat. Saya bilang, ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat. Oke, silakan Bang Ajis. Masya Allah, itu tadi tausiah dari Pak Ustadz. Itu sangat berguna sekali buat saya terutama. Keutamaan sholat berjamaah. Saya akan memantapkan niat sebisa mungkin sholat jamaah di masjid. Kalaupun saya sholat di rumah, saya akan mengganti password handphone. Agar istri tidak bisa tahu Pak Ustadz. Ya. Kan ada itu yang saya lihat bu di medsos toh, dia lagi sujud tiba-tiba diambil HP-nya istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bu, jangan juga selalu kau periksa HP-nya suami ya. Saya ditanya, Ustadz, bagaimana supaya sehat jantungnya suamiku Ustadz? Saya bilang, cara pertama jangan kau selalu periksa HP-nya.
Karena semakin kau sering periksa HP-nya, denyut jantungnya kencang. Kok tahu Ustadz karena saya begitu? Pak Ustadz, omongan Pak Ustadz tadi, info dari Pak Ustadz soal jangan cek handphone itu akan saya potong nanti videonya, akan saya kirim berulang-ulang ke istri saya. Ya sekarang untuk para sahabat Dasat yang ada di sini dipersilakan untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz. Ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ibu yang di belakang boleh, ibu boleh ke depan ibu silakan. Ya ibu. silakan. Ini spesialnya ini bertanya dapat hadiah. Dan hadiahnya dari binatang yang dari dulu terus sampai sekarang. Namanya gajah duduk. Kenapa dia tidak pernah berdiri? Karena kalau dia berdiri namanya gajah berdiri. Silakan Ibu. Ibu nama siapa? Terima dari kasih. mana, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbangga dan bersyukur bisa bertemu Ustaz di tempat yang sangat sederhana ini. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak saya bisa juga membongkar masjid seperti ini. Amin. Ini pengalaman Ustaz Tabe. Kebetulan saya dari Permata Al Munawarah, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakugang, Kota Makassar. Sekedar penyampaian dulu kepada ibu-ibu, pengalaman kita ini kalau di masjid memasuki bulan Ramadan luar biasa hebatnya. Pol terus sampai membeludak di luar. Dan ibu-ibu khususnya dari kami itu talkunya mahal-mahal semua. Dan kita ini yang sering di masjid di belakang semua karena dia buru-buru di depan. Setelah 1 pekan 2 pekan mulai kendor. Minggu ketiga kan Pak kita sudah di depan, dia sudah tiada. Nah pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara kita supaya jemaah ini sesudah Ramadan bisa seperti biasa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya Ibu. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Ya. Silakan Pak Ustadz untuk menjawab langsung, dipersilakan. Itulah sebabnya hari pertama kita Gaspul Ramadan kita bahas soal niat. Kalau niatnya hanya memamerkan kudung, maka pasti ketika kudungnya sudah ditahu orang, sudah dihafal orang, dia tidak datang lagi ke masjid. Kalau niatnya update status, setelah banyak yang like and share, maka dia berhenti ke masjid. Tapi kalau niatnya dia datang berjamaah, berlomba-lomba memperbanyak amal supaya Allah ridha kepadanya, maka dia makin tua, makin Ramadan mau makin akhir, makin dia kuat ibadah. Ramadan ini kata guru saya dulu waktu saya awal belajar, Ramadan itu seperti kelapa. Ibu-ibu pasti tahu kelapa toh? Iya toh ibu? Mana lebih banyak santannya, kelapa muda dengan kelapa tua? Muda atau tua? Ibu senang yang tua atau yang muda? Yang tua atau yang muda? Yang tua atau yang muda? Ya itu. Nah itu kelapa ibu, kelapa makin tua makin banyak santannya. Ramadan juga makin mendekati akhir makin banyak bonusnya. Ibu tahu enggak ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Namanya malam. Itu malam Lailatul Qadar jatuhnya pekan pertama atau terakhir. Nah itu menunjukkan maka harus kuat. Satu, supaya bisa sampai full Ramadan jamaah di masjid. Luruskan niat. Niat kuat insya Allah sampai akhir. Yang kedua, berdoa. Supaya Allah memberikan kekuatan. Ibu-ibu majelis taklim biasanya hafal ini doa. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka. Ada yang tahu artinya? Ku kasih hadiah. Ada yang tahu artinya? Nah, sudahlah. Itu sebabnya kenapa doa tidak dikabulkan. Karena kita tidak tahu artinya. Ya toh?
Doa itu makna terpentingnya kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Silakan dilanjut dulu Pak Ustaz, Ibu, silakan. mau saya ajarkan doa punya anak soleh. Supaya bisa anaknya bikinkan masjid. Nah, ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa apa itu? Nah, itu karena langsung ibu ikut, karena ibu yang penting doa, tidak tahu artinya. Doa itu Bu, usahakan tahu minimal maknanya. Itu doa tadi itu bagus sekali yang saya baca. Saya yakin ibu-ibu semua hafal. Tapi begitu disuruh apa artinya, enggak ngerti. Nanti kalau ibu berdoa di bulan Ramadan ini tidak tahu artinya, siapa yang bingung? Malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Mau doa anak soleh tapi doa makan dia baca. Ya kan? Ya Bu ya. Rabbana la tusi qulubana ba'da is haidah wa hablana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati hamba, jangan engkau gelapkan hati hamba, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dan cahaya. Jadi kalau hari pertama dapat hidayah, kita mohon kepada Allah hidayah itu bertahan sampai akhir hayat kita. Kalau kita punya iman yang kuat awal Ramadan berjamaah, kita minta kepada Allah, mudahkan saya agar bisa sampai akhir Ramadan tetap berjamaah di masjid. Itu kita minta. Cara kedua, cara ketiga, bersahabat dengan orang yang rajin berjamaah di masjid. Supaya apa? Saling mengingatkan. Ibu, hampir mini Isa, pergi jak ibu ke masjid. Pergi jak, tapi tunggu dulu sebentar lagi, belum bisa selesai masakanku. Iya toh? Maka ibu penting berteman dengan orang-orang soleha dan soleh. Supaya apa? Dia mengajak kita kebaikan. Ya Bu ya. Cara berikutnya supaya rajin berjamaah ke masjid. Begitu ibu dengar, tinggalkan semua kegiatan. Selalu yakinkan, tiba saatnya datang berjamaah di masjid. Azan, tinggalkan segala kegiatan, datang ke masjid. Insya Allah pahalanya seperti yang kita bahas di awal pertemuan tadi. Ada pertanyaan baru? Kita lempar ke kesempatan buat para sahabat dasar. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mau silakan. Bertanya, silakan diangkat tangannya. Ya. Ya, silakan. Silakan Ibu. Sini Bu. Dapat hadiah lagi. Ya. Senyum Ibu. Ya, senyum itu gampang sekali Bu. Kasih naik sedikit bibir. Ibu maaf boleh lebih maju, maaf. Lebih maju Ibu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismawati dari Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Panakukang. Mohon curhat sedikit Ustadz. Ada 3 orang imam masjid. Satu di antaranya itu terkesan sok pintar, dan jika menegur itu bahasanya kurang sopan Ustadz. Jadi banyak orang yang tidak suka. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana hukumnya jika kita diimami oleh orang yang mayoritas tidak disukai, dan bagaimanakah hukumnya menjadi imam sholat itu. Demikian Ustadz, terima kasih dan mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada misalnya cala-cala di sini tadi ya. Hadiah. Ini namanya PLTU. Apa artinya Pak Ustaz? Pada lauta pada upe. Artinya sama-sama dia datang, ada yang dapat rezeki sarung, ada yang tidak. Itu berarti tadi bahasa Paris lagi Pak Ustaz. Bahasa Paris. Oke, bahasa Paris. Ibu-ibu, cuma tadi belum sempat dijelaskan. Kan dia bilang tadi ada 3 imam. 1 imam yang jelek, sok pintar dan kasar mulutnya. Ya toh, kan masih ada 2 lagi yang dia sebut. Kalau ada 2 ini yang baik, tutur katanya bagus, bacanya baik, akhlaknya baik, maka dia harus memilih imam yang tutur katanya baik. Itu syaratnya itu. Ya, sama-sama baik, sama-sama cerdas, sama-sama alim, kita pilih lagi mana yang paling tua. Sama-sama baik, sama-sama alim, sama-sama tua, mana lagi yang kita pilih? Yang paling lama tinggal di tempat itu. Itu caranya. Dan milih imam. Bagaimana kalau dia imam satu-satunya? Ya, tidak ada imam yang lain. Kenapa? Karena yang lain cuma hafal kul-kul. Tuh, dia mau jadi imam kalau duhur, asar mau gampang Ustaz. Allahu Akbar. Nah, ya toh. Tapi maghrib, paruh suara saya Mas. Ya kan? Nah tidak ada yang lain. Ya, dialah jadi imam. Apa boleh buat? Karena berjamaah lebih utama. Soal dia buruk sifatnya, urusan Allah dengan dia. Tapi kalau ada yang lebih baik, maka yang lebih bagus kita pilih. Syarat-syarat jadi imam saja itu harus hati-hati memilihnya. Kenapa imam hati-hati memilih? Karena kalau salah imam, jamaah kacau. Ya, Allahu Akbar. Dia baca bacaan yang agak sulit, hanya dia yang hafal. Tiba-tiba dia lupa lanjutannya. Dia bingung, apa lanjutannya ini? Dia lupa betul. Tiba-tiba imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Ada anak milenial teriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Waktu saya kecil juga, ini kisah nyata Bu, sujud imam. Kenapa lama sekali ini? Tidak seperti biasanya. Bang Ajis, kenapa lama sekali ini? Kok tidak seperti biasa? Ada teman saya diangkat kepalanya. Ya. Langsung teriak, wih hilang imam. Ternyata imamnya keluar pintu samping. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah? Dia bilang, saya kentut nak. Bilang, Pak Imam lain kali kalau kau kentut, kasih bangkit dulu supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja nak, saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka milih imam harus hati-hati. Begitu juga jadi makmum. Betul. Bang Aziz, ada aturan-aturannya. 1, kalau jadi makmum jangan merasa sok alim, sok pintar sampai mengganggu orang. Ada orang makmum kayak dialah yang paling soleh dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu kita. Allah Akbar. Bismillah. Maliki. Ya ada begitu kan. Kayak dia menggigit ke telinga kita. Dia ganggu lagi kita dengan jari-jarinya. Ya kan? Dia ganggu lagi kita dengan kakinya. Ya, maka itulah pentingnya berjamaah, ada aturannya. Kalau jadi makmum, Nabi katakan kalau kau datang ke masjid pakai parfum. Kenapa pakai parfum? Apakah baunya itu sampai kepada Allah? Tidak. Supaya apa? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang. Maknanya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kau rajin berjamaah, mestinya kau baik sama tetanggamu. Ada orang rajin betul berjamaah di masjid, tapi satu kompleks tidak ada yang senang. Ada kan? Ada Ibu? Tapi bukan saya. Dia berjamaah rajin, tapi dia suka ganggu tetangganya. Ya, maka makna dari parfum itu jangan kau ganggu orang. 2, disunahkan sikat gigi dulu. Kenapa harus sikat gigi dulu? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Jangan mana-mana, tetap di Gaspol Sahur.
Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Silakan Pak Ustaz dilanjut, tadi kita baru ke bagian sikat gigi. Ya, Nah, silakan Pak Ustaz. tadi kan ada berjamaah Nabi sunnah pakai parfum. Yang kedua sikat gigi dulu, terutama kalau subuh. Kenapa? Supaya kau husuk bacaanmu, kita kau menderita. Ya toh, apalagi kalau tadi malam kau makan ya, begitu assalamualaikum orang, assalamualaikum, waalaikum. Oh, pasti dia kenang kamu sampai mati. Ya, disunahkan pakai parfum itu supaya bau ketek tidak bau. Kalau kau bau lewat kamu, pasti dia bilang, saya pernah berjamaah itu dekatnya, tapi baunya panas. Nah, itu makna terpenting adalah jadi manusia yang tidak mengganggu orang. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang rajin berjamaah ke masjid, mestinya dia tidak ganggu orang. Ya, jadi ibu-ibu majelis taklim, kalau dia rajin berjamaah di masjid, selain dapat pahala keutamaan berjamaah, dia juga dicintai oleh tetangganya. Kenapa? Karena dia baik dalam bertetangga. Itu makna daripada jadi makmum, itu harus itu. Jaga sopan santun, jangan ganggu orang. Ya, imam juga begitu, jangan baca yang panjang-panjang, jangan baca yang hanya kamu hafal. Kenapa? Karena kalau hanya dia yang hafal, kita menghayal. Mau ruku belum selesai, mau ikut tidak dihafal, terpaksa kita baca semua saldo keadaan keuangan. Iya toh? Belum juga selesai kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik. Belum juga selesai kita baca lagi bajunya orang, caleg DPR RI nomor. Ya, maka berjamaah ada aturan-aturannya, baik jadi imam maupun jadi makmum. Jelas Ibu? Luar biasa penjelasan dari Pak Ustaz. Berarti tadi juga kalau jadi makmum ada adabnya. Ya. Jadi imam juga sebaiknya seperti apa juga tadi ada dijelaskan. Nah, ini berhubungan dengan imam dan makmum Pak Ustaz. Seperti biasa kan imamnya itu adalah laki-laki, makmumnya boleh perempuan. Tapi kalau kondisinya imamnya perempuan dan juga makmumnya perempuan itu seperti apa Pak Ustadz hukumnya? Apakah ada penjelasan? Ya, bisa dijelaskan perempuan silakan. boleh jadi imam. Dengan catatan makmumnya juga perempuan. Kenapa tidak boleh laki-laki makmum? Karena berbahaya, mengganggu konsentrasi. Bayangkan kalau imamnya cewek, usianya 30 tahun. Makmumnya di belakang usianya 32 tahun. Begitu imamnya Allahu Akbar, makmumnya. Nah, itu ya. Jadi boleh kalau imam perempuan, boleh selama makmumnya juga perempuan. Kalau ada laki-laki tidak boleh makmumnya perempuan, mutlak harus laki-laki. Jelas ya? Jelas. Oke. Masya Allah, jelas sekali penjelasan dari Pak Ustaz. Dan pertanyaan tadi itu menjadi pertanyaan terakhir kita di hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kita akan mengulang lagi, kita dengarkan lagi petuah dari Ustadz Dasat mengenai intisari tema hari ini. Silakan Pak Ustadz. Ramadan bulan untuk latihan. Salah satu latihan itu adalah menggiatkan sholat jamaah dalam kehidupan sehari-hari. 1 bulan ibu berjamaah di masjid, 1 bulan bapak berjamaah di masjid, insya Allah akan menjadi kebiasaan sehingga selesai Ramadan tetap berjamaah. Kalau sudah rajin berjamaah di bulan Ramadan, selesai Ramadan juga tetap berjamaah,
ada lagi esensi yang paling penting ingin dicapai, yaitu dari dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi manusia manfaat. Karena biar dia rajin berjamaah di masjid, tapi tidak ada orang yang senang dia bukan manusia yang mulia. Berjamaah di masjid, makna terpentingnya adalah silaturahmi. Silaturahmi itu makna terpentingnya saling menghormati. Maka kalau orang rajin berjamaah, mestinya akhlaknya baik. Kalau orang rajin berjamaah tapi akhlaknya busuk, itu tidak ada faedah yang bisa didapat. Maka sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat buat orang lain. Itulah Nabi pernah tegaskan, hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Salat berjamaah banyak faedah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti berjamaah itu merapatkan dan menguatkan persatuan. Coba lihat kalau kita ke masjid, apapun datangnya dari arah manapun pasti sama kiblatnya. Ya toh Ibu? Mau datang dari utara hadapnya ke kiblat. Mau datang dari selatan hadapnya ke kiblat. Mau datang dari barat hadapnya ke kiblat. Itu maknanya persatuan. Apapun kamu punya suku, bahasa, sama kita. Selama kau syahadat, kita sama tujuan. Bayangkan kalau kita baku belakang sama Abang Ajis. Allahu Akbar, tabrakan pantat. Ya toh? Nah, itu makna. Jadi orang yang rajin berjamaah tidak cukup sampai di situ saja, tapi usahakanlah menjadi manusia yang bermanfaat buat tetangga. Minimal kepada suami. Ya, Ibu kalau sholat cerewet enggak? Cerewet tidak? Tidak. Maka sebaiknya minimal kepada suami tidak cerewet. Ya toh? Ibu-ibu kalau sholat bersih enggak? Bisa enggak sholat tidak wudu? Wudu itu makna kesucian. Minimal dalam bertetangga, sampahmu tidak mengganggu tetangga. Iya Bu? Iya Bu? Ibu pergi berjamaah, boleh enggak sah tidak sholatnya tidak pakai kudung? Sah tidak sholatnya kelihatan auratnya? Itu maknanya dalam kehidupan sehari-hari, dia tinggi rasa malunya. Malu dong majelis taklim rajin pengajian tapi tukang gosip. Malu dong rajin majelis taklim tapi pendengki. Malu dong tukang majelis taklim tapi kalau pergi senam campur laki-laki perempuan. Laki-laki di belakang, ibu-ibu di depan. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Ya. Jadi berjamaah penting. Tapi menjadi manfaat dari nilai-nilai berjamaah itu jauh lebih penting. Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan dulu boleh buat Pak Ustadz Dasat. Terima kasih, semoga kita semua diberi kekuatan dan kemudahan untuk hidup dalam bingkai jamaah. Amin. Sehingga kebaikan keberkahan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah. Dan juga terima kasih untuk para penonton yang ada di sini yang sudah menyaksikan Gaspol dan juga penonton yang ada di rumah dimanapun Anda berada juga sudah menyaksikan Gaspol Sahur. Terima kasih juga Pak Ustadz atas waktunya. Semoga di bulan puasa ini kita diberi kekuatan terus. Diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan. Pokoknya puasanya di Gaspol terus, jangan sampai kendor. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.